وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Wa qala jalla ta'ala fi ayatin ukhra wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah qudwatina wa qa'idina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah alladzi ayyadahu Allah ta'ala binasrih wa ja'alahu qudwatan liman kana yarjullaha wa rasulah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, tak putus kita bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala, atas berbagai macam barakah Ramadan yang sampai waktu duha pagi hari ini terus ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita semua, keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pada kuliah duha pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai tarikh Islam, sejarah Islam, dan bagaimana perjalanan tarikh atau sejarah ini membentuk satu bangunan pandangan hidup yang sangat khas di dalam diri seorang muslim dan mukmin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sejarah sebagai sebuah peristiwa tentu dia memiliki hubungan yang begitu dekat dan kuat dengan pandangan hidup kita. Meskipun kita dapat mengatakan bahwa antara sejarah dan pandangan hidup ini adalah sesuatu yang berada dalam ranah dan domainnya masing-masing. Tetapi hubungannya itu sangat erat sekali dan sangat kuat. Nah, sejarah Islam atau sejarah kita umat Islam yang kita lalui bersama dari masa ke masa merupakan artikulasi nyata, perwujudan nyata dari apa yang sesungguhnya menjadi pandangan hidup kita. Tapi pada saat yang sama juga perjalanan sejarah ini dapat memberikan pengaruh secara signifikan di dalam kita membangun pandangan hidup itu sendiri. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, mengapa demikian? Para ulama kita mengatakan lit-tarikh ahammiyatun kabiratun fi siyaghati aw fi takwini syakhsiyatil ummah. Kalau kita membaca bangunan kepribadian umat secara utuh, baik pada ranah pribadi ataupun kelompok umat yang besar, kita akan memperhatikan bahwa kita sebagai umat Islam ini tidak pernah lepas di dalam
di dalam kehidupan kita dari berbagai macam fakta dan peristiwa sejarah yang ada. Poin yang kedua, itu yang pertama ya. Poin yang kedua adalah bahwa realitas dan kenyataan sejarah itu menjadi parameter yang sangat nyata. Bagaimana suatu keyakinan dan sistem nilai yang kita yakini itu bisa diterapkan secara nyata, secara empirik di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga adalah sejarah ini bukan hanya suatu kisah ya, atau satu legenda kemudian yang dibaca oleh generasi berikutnya hanya dijadikan sebagai sebuah selingan dan hiburan ketika barangkali dia jenuh di dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Tidak demikian. Di dalam Al-Quran, ya, sejarah ini memiliki peranan yang sangat penting. Misal kita membaca di dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi ulul albab, orang-orang yang memiliki kecerdasan, akal budi, nurani yang sangat mendalam. Syekh As-Sa'di ketika membaca ayat itu, beliau menyatakan di dalam kisah para nabi dan rasul, bagaimana mereka menjalani sejarahnya bersama umatnya, ya, itu terdapat pelajaran yang sangat bagus. Ya'tabiruna biha alul khair wa ahlus syarr. Jadi orang-orang yang gemar melakukan kebaikan atau melakukan keburukan itu dapat mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Sehingga bagaimana mereka mendapatkan suatu kejayaan atau justru mereka terpuruk, mereka dihinakan, mereka dibinasakan, kita pun juga dapat mengambil pelajaran yang sangat menarik. Oleh karena itulah kemudian dari sini pun kita tarik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan sanggup menguraikan sifat-sifat kesempurnaan dan hikmah-hikmah yang begitu agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Maka hadisan yuftara. Apa yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu bukanlah satu wacana, bukanlah satu cerita, bukanlah suatu narasi yang dibuat-buat. Termasuk juga persoalan-persoalan yang gaib, sama sekali bukan. Ini yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan surat Yusuf ayat 111 tadi. Nah, ada lagi yang menarik saudara sekalian. Di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam surat Al-A'raf ini kisah seorang yang sangat luar biasa pada masa Nabiullah alaihi salam, yaitu Musa. Ketika beliau memiliki seorang kolega yang sangat dekat dan sangat terpercaya. Dia memiliki kapasitas intelektual yang luar biasa, diakui dan dikagumi oleh kaumnya pada masa itu. Namanya menurut para mufassir adalah Bal'am ibnu Ba'ura. Karena kapasitas sosial, intelektual yang sedemikian rupa, keulamaannya yang begitu dihormati, Nabiullah Musa alaihissalam memberikan amanah kepada kolega dekatnya ini, yaitu Bal'am ibnu Ba'ura, untuk menyampaikan dakwah kepada Madian, kepada penguasa Madian waktu itu. Nah, saudara sekalian, penguasa Madian ketika itu paham betul
Dan ini sering kita alami sekarang. Karakter para ilmuwan itu mereka orang-orang yang dihormati, disegani, punya martabat dan seterusnya. Tapi seringkali kemudian mereka mengalami persoalan di dalam aspek kehidupan dunia. Jadi kalau kita bahasakan mungkin data intelijen yang dimiliki oleh penguasa Madian ini lengkap. Ini orang hebat, intelek, ulama, dihormati. Tapi dia tidak punya cukup kekayaan. Dipersilahkan dengan baik masuk ke istana negara lah waktu itu, difasilitasi hidupnya, semua kebutuhan hidupnya diberikan oleh penguasa Madian yang sampai pada akhirnya kemudian dia mengalami semacam tekanan psikologis. Dia malu untuk menyampaikan apa yang semestinya harus dilakukan karena itu amanah Nabi Musa. Mengapa demikian? Dia sudah berhutang budi kepada penguasa Madian. Ekstrimnya adalah ya, di akhir perjalanannya itu ya anti klimaksnya ya kalau kita bilang Bal'am bin Ba'ura mengumumkan kepada publik bahwa dia pecah kongsi dengan Nabi Musa dan bergabung berkoalisi dengan penguasa Madian untuk kemudian melawan kebenaran yang diajarkan oleh Nabiullah Musa. Padahal beliau ditugaskan untuk mendakwahi penguasa Madian. Nah, proses yang dialami secara historis oleh Bal'am ibn Ba'ura ini, ya, itu di dalam Al-Quran, di dalam surat A'raf tadi ada rentetan berapa ayat, itu dikatakan sebagai sebuah proses insilah. Ketika seseorang mengalami keterlupasan dari karakter dasarnya dan tidak sadar betul mengapa dia mengalami perubahan. Dan perubahannya pun sangat radikal. Persis seperti kita ya, tadi pagi makan sahur, mungkin tilawah, kemudian sholat subuh, tilawah sedikit, baca buku. Dari suasana akhir malam yang masih gelap gulita, dan sekarang terang benderang. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana peredaran matahari atau bumi ini. Tahu-taunya saja kita lihat jam sudah agak siang. Itu namanya insilah. Suatu perubahan yang pasti terjadi secara sistematis dan teratur, tetapi orang yang mengalami perubahan itu tidak menyadari dia itu telah berubah. Nah, inilah yang kemudian oleh sebagian orang dikatakan sebagai satu kasus yang tidak enak yang disebut dengan banalitas intelektual. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Ibnu Katsir itu mengomentari di situ. Beliau memberikan komentar. Faqsusil qasas ya. Di sini faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Hai Muhammad, kisahkan kisah-kisah ini kepada kaummu agar mereka ini mau berpikir, mau merenungkan secara mendalam. Maknanya apa? Ya. Agar kita umat Islam ini ya, memahami apa yang terjadi dalam peristiwa sejarah Bal'am ibnu Ba'ura. Bagaimana seseorang dengan kapasitas yang sangat luar biasa pada masa itu tiba-tiba mengalami sebuah pergolakan dalam hidupnya dan anti klimaksnya adalah seperti yang dikisahkan oleh Allah. Dia gunakan karunia ilmu pengetahuan yang sedemikian yang sedemikian agung itu untuk kemudian melakukan suatu transaksi posisi dengan penguasa, bahkan rela kemudian meninggalkan Nabiullah Musa yang semestinya memberinya mandat untuk berdakwah kepada penguasa Madian. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, ayat lain yang bisa juga kita jadikan acuan. Di dalam surat Hud ayat 20, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Ya, semua yang kami ceritakan di dalam Al-Qur'an tentang berita-berita besar mengenai para rasul, secara fungsional Allah inginkan manusabbitu bihi fuadak, agar struktur ya irfani nuranimu yang ada di dalam qalbumu ini kokoh dan tegar. Apa maknanya saudara sekalian? Kita ini umat Islam
Kalau memperhatikan apa yang terjadi di dunia global, ya, berbagai macam tuduhan, stigmatisasi, julukan-julukan, atribut yang sama sekali tidak baik itu dituduhkan kepada umat Islam. Nah, membaca sejarah itu, satu visinya dalam Al-Quran adalah manusabbitu bihi fuadak. Yang dihantam ini adalah jantung pertahanan kita yang paling dalam. Ya. Jadi saya ingat, ya, tiba-tiba saya ingat kisah bagaimana guru kita Ustadz Abdullah Jimnastiar Agim waktu itu dalam suatu dialog di televisi nasional. Sakit rasanya kita ini dituduh. Kita sudah sedemikian berbuat kebaikan, tapi kemudian dituduhlah umat Islam sedemikian rupa. Berdarah-darah dia mendirikan republik, tiba-tiba sekarang dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang sebetulnya sama sekali tidak ada bukti. Nah, apa makna sejarah di sini? Kita membaca sejarah, kata Allah Subhanahu wa taala, manusabbitu bi fuadak. Kenapa? Yang dihantam oleh peristiwa ini adalah perasaan dan nurani kita yang paling dalam. Mungkin akal kita bisa menerima, fisik kita bisa kuat saja. Tetapi kalau mental kita sudah jatuh, maka ini menjadi suatu persoalan. Maka sejarah itu sebetulnya adalah dia membangun mental. Dan ini dikatakan oleh para mufassir, misalnya yang saya tulis di sini, Al-Imamul Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir beliau, ya. Apa? Manusabbitu bihi fuadak ay ala ada'i risalah. Agar tugas mengemban risalah ini kita tidak kehilangan stamina. Kita tetap semangat berdakwah. Was-sabr ala ma yanaluka fiha minal adza, dan kau tetap dapat bersabar, ya, di dalam menghadapi berbagai macam penderitaan, siksaan, tekanan dan seterusnya itu. Nazidu bihi tasbitan wa yaqinan. Dengan tadi itu, literasi sejarah, pembacaan sejarah ini, justru kita semakin, apa kata Allah di sini, nuriduk tasbit, kami ingin mengokohkan kamu lagi, wa yakinan, dan kita semakin yakin. Nah, jadi saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ya, saya kira cukupkan itu penjelasan para mufassir. Nah, kita kembali sekarang tentang persoalan sejarah atau tarikh umat Islam dan bagaimana peranan dia di dalam membangun pandangan hidup kita, atau bagaimana kita kemudian mengambil pelajaran-pelajaran yang penting di dalam perjalanan sejarah yang dengannya kita mengokohkan bangunan pandangan hidup kita sebagai orang yang beriman dan berislam. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ketika orang ingin mencapai suatu kejayaan dan kemenangan, di dalam Al-Quran kita membaca ayat yang seringlah kita dengar. Surat Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jika kalian menolong Allah, Allah tak perlu ditolong. Tetapi mengapa dikatakan in tansurullah? Yang kita tolong adalah agama Allah. Maka Allah pasti menolong kalian dan pasti mengokohkan pendirian tapak kaki perjuangan kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama kita mengatakan, kalau kita ingin mencapai suatu kejayaan, maka kapital yang paling pokok, ya, modal yang paling pokok itu adalah al-iman al-hakiki. Keimanan yang hakiki, ya, keimanan yang hakiki. Dan apa itu keimanan, saya kira saya sudah jelaskan di dalam tadabbur petang kita.
Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika Nabiullah Isa alaihissalam berdakwah, ya, dan kemudian mengatakan kepada orang-orang terdekat beliau, wa idz qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah, qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Ya. Beliau berkata kepada orang-orang dekatnya, orang-orang Hawariyun, siapa ya, penolongku di dalam perjuangan menuju Allah ini? Jawaban kaumnya adalah, nahnu ansarullah. Kami adalah penolong-penolong Allah. Ada satu pesan moral, saudara sekalian. Nabi Isa di awal statementnya alaihissalam beliau mengatakan, siapa penolongku? Penolongku, kata beliau. Tetapi jawabannya adalah, mestinya kalau dalam bahasa kita secara letterlek, nahnu ansaruka, kamilah penolong-penolongmu wahai Isa dalam perjuangan menuju Allah. Tetapi ternyata pengikutnya Nabi Isa mengatakan nahnu ansarullah. Artinya apa? Di dalam konteks perjuangan, keimanan itu memberikan satu inspirasi bagi para pejuang itu untuk tidak menisbatkan orientasi mereka kepada kepentingan-kepentingan manusiawi dan kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Fokusnya adalah kepada Allah. Maka mereka katakan, nahnu ansarullah. Sama dengan ketika Allah menyatakan di dalam surat Muhammad ayat ke-7. Ya, intan surullah. Ya kan? Jadi kalau Anda ingin menolong, apapun bentuk pertolongan itu, apakah pertolongan menegakkan kalimat Allah, menegakkan barangkali ada orang-orang saudara kita yang menderita, yang perlu dibantu dan seterusnya. Yang hadir di benak kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ekspresi dan ungkapan keimanan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 46, ya. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ya. Ada yang menarik di sini. Ya. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kalian bercerai-berai, berpecah belah, berselisih. Maka kalian akan gagal, runtuh, dan kekuatan kalian akan menjadi hampa. Lenyap kekuatan kalian dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, atiullah wa atiur rasul. Ya. Atau di dalam ayat ini atiullah wa rasulahu. Ya. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, yang kemudian ketaatan kepada Allah dan Rasulnya diwujudkan secara nyata dalam bentuk soliditas perjuangan kita, al-ittihad, persatuan kita di dalam perjuangan ini, seperti ayat Allah yang lain, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka kalau kita berjuang, kita solid, sopnya luar biasa kuat gitu kan, seperti bangunan, satu struktur bangunan yang saling kuat, saling mengikat. Peristiwa yang terjadi Uhud memberikan suatu pelajaran penting. Kepada 50 para sahabat pemanah waktu itu, dikatakan kalian jangan meninggalkan bukit ini, tempat pemanah, kecuali aku perintahkan. Terjadilah peperangan di bawah, dan saya sendiri bersama guru saya, kami pernah dibimbing di mana letak peperangan itu di bawah. Nah, ini perang Uhud ini perang balas dendam. Karena kekalahan masyarakat musyrik di Mekah pada tahun kedua Hijriah di Badar. Jadi ini perang balas dendam. Mereka berperang terjadi di bawah ini ya. Lalu didekatlah dari pemakaman syuhada Uhud yang 70 orang. Saudara yang pernah ke Uhud saya kira paham itu. Ada satu komplek pemakaman. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Yang terjadi adalah orang-orang musyrik ini pintar sekali, dia tinggalkan ini harta benda ini, lalu dia pergi keluar, meninggalkan arena perang. Sehingga para sahabat ini menduga orang-orang musyrik sudah kalah. Yang di atas melihat orang musyrik sepertinya lari meninggalkan arena, dia ambil keputusan sendiri, ini sudah kalah musuh. Dia abaikan
perintah Rasulullah untuk tidak meninggalkan itu sebelum mereka diperintahkan. Mereka turun, ikut lagi berebut di sini harta rampasan. Yang terjadi adalah mereka berputar di Uhud, mereka naik kemudian ke Jabal Rumat waktu itu, kemudian menghujani para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari atas dengan panah-panah yang tadinya kita menguasai itu. Bahkan Rasulullah dibuatkan jebakan lubang ya, waktu itu sampai kemudian Nabi terperosok di situ dan terluka pelipis beliau sampai beliau menyatakan ma balu qaumin sajju nabiyahum. Apa ini mereka tega-teganya melukai nabinya. Datang Jibril membawa ayat Allah, laisa laka minal amri syai'. Muhammad, kalau sudah Allah menentukan, you nggak punya urusan. Coba bayangkan, sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya adalah al-ittihad. Bagaimana kita membangun kesatuan dan soliditas di antara umat kita. Yang ketiga apa? Al-i'dad. Bagaimana kita membangun suatu infrastruktur di dalam kehidupan kita dan perjuangan kita. Maka kalau kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Al-Anfal ya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Jadi tugas kita ini adalah i'dad. I'dad ini dalam konteks sekarang tidak semata-mata persiapan militer, tidak. Nah, ini rumitnya umat Islam. Selalu kalau berbicara bagaimana kita menyiapkan suatu infrastruktur perjuangan, selalu kita berpikir militer. Padahal dalam dunia modern saat ini pertempuran itu terjadi secara simultan di dalam semua aspek kehidupan kita. Ya militer, ya politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, semuanya. Maka dalam konteks ini umat Islam ya harus berbagi tugas, ya kan? Harus berbagi tugas. Kita tidak hanya fokus pada satu yang paling gampang yaitu tadi itu. Apa yang disebut dengan yang kegiatan-kegiatan fisik misalnya. Padahal infrastruktur perjuangan ini bukan hanya persoalan militer. Ya kan? Kalau perjuangan ini adalah hanya persoalan militer, saya kira kita nggak akan pernah menang di dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia misalnya. Lihat bagaimana Bung Tomo. Kalau aku tidak mengenal kalimat takbir, aku tidak tahu bagaimana aku menyatukan para pemuda ketika itu. Jenderal Sudirman ketika berbagi tugas dengan Pak Karno, waktu itu ya. Pak Karno fokus di diplomasi, Pak Dirman minta keluar masuk ke dalam hutan. Kenapa? Kalimatut tauhid. Dan beliau dikenal tidak putus berwudu dan apalagi sholat. Al-Quran beliau selalu bersamai. Ini yang saya katakan, jadi ini penting sekali. Bukan hanya kita berbicara infrastruktur yang sifatnya itu adalah fisik, tapi semuanya. Ya pendidikan, kebudayaan, kesehatan, lihatlah sekarang. COVID-19 membuat kita agak, mohon maaf saya katakan, ya agak kacau dikit lah kita ini kan. Mengapa? Kita tidak siap. Bahkan kita ceroboh di awal permasalahan ini, kita tidak kena. Kita begitu confident, begitu pede mengatakan virus ini tidak akan mengenai kita Indonesia, kita adalah negara tropis, bla 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 dan seterusnya. Apa yang terjadi sekarang? Sampai hari ini kurvanya belum turun. Masyarakat kita tidak siap. Para pemimpin kita juga tidak kalah bingungnya di dalam mengambil keputusan. Maka i'dad ini penting. Dan satu lagi saudara sekalian yang saya muliakan, at-tawakkul 'ala Allah. Tawakal kepada Allah ini penting. Mengapa? Oke lah. Ya. Keimanan kita yes ya. Lalu kemudian soliditas kita bagus, persatuan kita bagus. Infrastruktur kita bagus. Tapi ada rasa sombong di hati kita. Kita tidak tawakal kepada Allah, bubar. Apa contohnya? Perang Hunain. Hunain ketiga itu mobilisasi pasukan yang sangat dahsyat terjadi. Wah, nggak mungkin lah ada sahabat, nggak mungkin kalah ini Hunain ini. Tapi apa yang terjadi? Allah kemudian mengabadikan kisah itu. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Dalam banyak perangan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma Hunain
idz a'jabatkum kathratukum. Pada hari Hunain kalian ujub, kalian gede rasa, kalian merasa ceroboh, confident, ya, percaya diri yang berlebihan. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Falam tughni ankum syai'a. Kuantitas dan bala tentara pasukan yang kalian pikirkan sanggup memenangkan perjuangan, nggak dapat apa-apa kalian dan kalah kita. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Hunain. Maka saudara sekalian yang saya muliakan, ketika kita membaca sejarah, ya, poin yang bisa kita juga catat di sini, Al-Quran itu memberikan satu peta dan gambaran yang luar biasa kepada kita. Ya. Jadi mohon maaf, antara al-haq dan al-batil ini selalu mengalami pergolakan, dialektika dari masa ke masa, dan itu sifatnya abadi. Nah, tetapi di dalam Al-Quran sebetulnya siapa orang-orang yang menegakkan al-haq, siapa yang gemar dengan kebatilan, siapa yang melakukan perlawanan terhadap al-haq, itu Allah sudah gambarkan sedemikian rupa. Ya. Poin yang kedua, sejarah ini, sejarah kita Islam ya, ini dapat membangkitkan suatu militansi perjuangan kita. Ya, kita bisa fokus di dalam perjuangan kita masing-masing. Ya, sesuai dengan apa yang kita tekuni lah ya. Ya, di pendidikan-pendidikan, kesehatan-kesehatan, ya, dan seterusnya lah, semua aspek kehidupan kita ini. Ya. Mengapa? Ya, dalam peran kita masing-masing, tujuan kita satu, intan surullah. Dokter menegakkan kalimat Allah di dunia kedokteran, fisikawan menegakkan kalimat Allah di dalam fisika, begitu kan? Ahli hukum menegakkan kalimat Allah di bidang hukum, ahli fikih menegakkan kalimat Allah di dalam fikih, begitu. Arsitektur menegakkan kalimat Allah di dalam aktivitas dia sebagai seorang arsitek, ya. Dan semuanya lah, saya kira secara menyeluruh. Kenapa? Karena di dalam Islam ini tidak dikenal dikotomi antara profesi dan pekerjaan kita, selama kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian perjuangan kita ini komprehensif. Kita tidak fokus pada suatu bidang tertentu. Poin yang juga yang bisa kita catat di sini, bahwa perjalanan suatu sejarah itu adalah perwujudan, ya, manifestasi daripada keyakinan yang ada pada umat, atau bagaimana keyakinan itu menggerakkan umat di dalam kehidupannya. Ini juga penting bagi kita. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, terakhir ini poinnya adalah, ya, fakta menunjukkan, ya, Islam ini mengalami berbagai macam dinamika dalam perjalanan sejarahnya, dan sejarah ini yang menjadi menjadi persoalan yang begitu rumit bagi apalagi generasi milenial ya. Sejarah ini kan saya kira sebagai mata kuliah kalau kita di kampus, pelajaran yang nggak menarik sama sekali, padahal dia membangun cara pandang. Mereka mengaburkan persoalan. Apa contohnya? Ketika umat Islam saat ini dicurigai macam-macam, dituduh macam-macam, bagaimana mungkin dikatakan umat Islam ini taruhlah anti Pancasila? Ini kan tidak masuk akal. Mengapa? Dalam konteks sejarah kita, ya, para ulama berdarah-darah melakukan perjuangan, negosiasi, berdebat, berdiskusi, beradu argumen. Bagaimana sampai kemudian rumusan Pancasila ini diwujudkan sebagai ideologi dan dasar negara kita. Ki Bagus Hadikusumo pada masa itu, ya, ketika Piagam Jakarta misalnya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu ada keberatan dari pihak tertentu, 7 kata dihapus. Singkat cerita, Ki Bagus Hadikusumo menyatakan, ya, saya ini orang Islam, asli Indonesia, kakek nenek saya Indonesia. Dan sebagai Muslim, saya pun bercita-cita Indonesia ini tegak di atas cita-cita Islam. Itu kata Ki Bagus Hadikusumo. Lalu kemudian, kalau memang 7 kata ini dihapus karena
Eman-eman Indonesia yang baru berumur 1 hari ini pecah, kemudian disintegrasi, ya sudah oke. Tapi gantilah 7 kata ini dengan memberikan satu predikat kepada ketuhanan, yaitu Yang Maha Esa, yang dalam keyakinan beliau maknanya adalah Qul huwallahu ahad, lalu terwujudkan di dalam preambule mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya. Bagaimana mungkin sekarang kalau orang ingin menegakkan agamanya, menjalankan syariatnya dikatakan radikal, dikatakan fundamentalis, menjalankan Islam di Indonesia itu amanah konstitusi. Karena pada dekret Presiden 1959 Pak Karno menyatakan bahwa apa yang tertulis secara eksplisit di dalam Piagam Jakarta itu menjiwai dan satu menyatu dengan apa yang ada di dalam bangunan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi saudara sekalian, kalau ini kita tidak ketahui dan anak-anak kita tidak mengetahui fakta sejarah ini, bisa jadi mereka merasa sebagai penumpang. Lihatlah misalnya juga, saya ingin menyampaikan satu cerita di sini. Bagaimana ketika salah seorang panglima perang, ya, ketika bertemu dengan Rustum, ya kalau nggak salah Rib ibn Amir waktu itu, ya, beliau ketemu dengan Rustum dan Rustum salah paham. Apa dia katakan? Ini kalian sanggup memerangi kami karena kalian orang-orang miskin, kalian orang-orang lapar. Apa kata panglima perang waktu itu? Rib ibn Amir mengatakan apa? Qad kunna kama taqul. Benar wahai Rustum. Memang kami orang-orang miskin. Kami orang-orang yang tidak punya. Tuduhan kalian tidak salah. Walakinallaha ibta'atsana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Tetapi sekedar Anda ketahui, Allah telah membangkitkan kami, mengutus kami dalam kehidupan dunia ini agar kami mengeluarkan, menyelamatkan, mengevakuasi siapapun di antara manusia ini dari keterpurukan menyembah sesama manusia kepada penyembahan kepada Allah semata. Wa min jauril adyan ila adil Islam. Dari otoritarianisme agama-agama dalam sejarah masa lalu kepada adilnya Islam. Wa min dhiqid dunia, dari kesempitan dunia yang sangat ila sa'atid dunia wal akhirah. Kita akan evakuasi umat ini, manusia ini, kepada kelapangan hidup di dunia dan akhirat. Luar biasa. Mereka tuduh, Rustum menuduh umat Islam yang dipimpin Rib ibn Amir itu memerangi tentara-tentara mereka itu karena lapar. Enggak. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, meskipun tadi di awal saya mengatakan antara pandangan hidup dan sejarah ini berada pada domainnya masing-masing, tetapi keduanya adalah saling memberikan konvergensi, saling memberikan pengaruh yang luar biasa. Disinilah misalnya saudara sekalian, akhir daripada kajian ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang tidak tahu beliau? Beliau ini orang khalifah yang sangat tegar. Tidak banyak para sahabat yang berani kepada dia. Tiba-tiba ya, seorang sahabat kita, sahabat Rasulullah SAW, Sa'id bin Amir, datang menemui beliau dan mengatakan, ya, pada sesaat beliau dilantik menjadi khalifah, apa kata Sa'id bin Amir? Ya Umar, usika. Hei Umar, Anda telah dipilih jadi khalifah, saya berpesan kepada Anda takutlah kepada Allah di dalam berinteraksi dengan manusia. Dan Anda tidak perlu takut kepada manusia ketika Anda berinteraksi dengan Allah. Wa alla yukhalifa qauluka fi'lak, dan jangan sampai perkataanmu ini pecah kongsi dengan perbuatanmu. Fa inna khairal qawli ma saddaqahul fi'al. Karena sebaik-baik perkataan adalah yang kemudian dibenarkan oleh perbuatan. Nah, Sa'id bin Amir ini luar biasa. Seorang sahabat dididik oleh Nabi yang kemudian menjadi gubernur di Hems, ya, di Palestina. Orang yang sangat zuhud. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab mengirim petugas negara untuk mencatat siapa yang berhak menerima zakat, ternyata satu di antaranya adalah Sa'id bin Amir.
Begitu dilaporkan pada beliau, dia baca, ini Sa'id bin Amir, ini pemimpin kalian di Hims. Iya, ini pemimpin kami. Ini pemimpin kami. Menangis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Lalu beliau menemui Sa'id bin Amir di Hims waktu itu, dan terjadilah dengar pendapat dengan masyarakat, gitu kan. Lalu kemudian dan pada saat itu juga Umar bin Khattab menitipkan sejumlah dinar lah untuk kesejahteraan Sa'id bin Amir, lalu kemudian dibawa oleh pasukan oleh petugas negara. Begitu sampai kepada istrinya, diberikan kepada beliau, dia teriak, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Apa dia bilang? Dia kira ada peristiwa. Apakah, kata istri dia, apakah ada berita khalifah meninggal dunia di Madinah? Tidak, lebih besar daripada itu. Hari ini Khalifah Umar bin Khattab memasukkan dunia ke rumahku untuk merusak akhiratku. Takut sekali beliau dengan harta. Sampai ketika Umar bin Khattab melakukan audiensi dengan penduduk, ada 3 keluhan penduduk. 1, Sa'id bin Amir ini tidak keluar menuju tempat kerja kecuali matahari agak naik dikit. Kedua, ada 1 hari di mana beliau khususkan tidak keluar bekerja. Dan ketiga, malam tidak bisa ditemui. Dan semuanya dibenarkan oleh Sa'id bin Amir. Ditanya oleh Khalifah Umar, ada apa ini? Dia bilang, 1, benar yang dikatakan oleh masyarakatku, rakyatku. Memang ada hari di mana aku tidak keluar. Karena hari itu aku menjemur pakaian. Kan pakaian yang ada pada diriku hanya yang kupakai. Maka kalau ini kotor, aku harus menunggu dia kering. Dan aku tidak masuk. Yang kedua, aku tidak bisa berangkat pagi-pagi menuju tempat bekerja melayani rakyat. Mengapa? Karena aku harus menyiapkan makanan bagi anak istriku. Karena aku tidak punya seorang pembantu pun. Dan yang ketiga, memang betul. Malam aku berat menerima tamu. Mengapa? Aku jadikan sepanjang siang untuk rakyatku dan malam untuk Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis. Saudara sekalian, inilah membentuk cara pandang kita, pandangan hidup kita yang baik, sehingga kita semakin kokoh berinteraksi dengan realitas dunia yang semakin hari semakin dahsyat ini. Nasrun minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.